Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang di V-Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film Blin, di mana ini merupakan cerita film yang menceritakan tentang kasus pembunuhan. Dan Ryu Sung Jun di sini berperan sebagai polisi, dengan kakaknya Ryu Sung Hun sebagai hakim. Oke, sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena dengan itu, channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya setelah intro berikut. Di awal cerita, di sini diceritakan bahwa terdapat 5 anak sedang berlari karena dikejar anjing buas. Dan di sini terlihat bahwa salah satu dari mereka terjatuh dan tidak sadarkan diri. Namun, dari beberapa anak itu, ada seorang anak yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan anak itu menyuruh 3 temannya untuk berlari terlebih dahulu. Dan dia akan menyelamatkan adiknya yang terjatuh tersebut. Karena pemilik anjing itu sudah mendekati mereka, maka akhirnya mereka pun berpisah. Kedua anak itu hampir saja ketahuan, namun di sini mereka masih beruntung dan tidak ketahuan oleh orang yang mengejarnya. Di sisi lain, 2 anak yang disuruh berpisah tersebut berlari ke jalan dan menemui mobil. Namun, mobil tersebut merupakan kawanan penjahat yang mengejarnya. Dan salah satu anak itu dilindas oleh mobil tersebut dan dibawa ke gedung menemui kawanan penjahat itu. Saat salah satu anak itu sudah mati, di sana ternyata di bawah lantai itu masih ada seorang anak yang masih hidup dan dia melihat kejadian tersebut. Lalu di sini berakhirlah untuk cerita awal dari film Blin ini. Selanjutnya diceritakan beberapa tahun kemudian. Dan di sini terlihat ada seorang wanita bernama Ji Eun yang sedang berjalan sendirian sepulang merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Namun di sini ternyata ada yang mengikutinya dan saat dia ingin meminta pertolongan, orang itu langsung menangkapnya. Sementara di sisi lain, ternyata di sini orang tuanya sedang menunggu dia untuk merayakan ulang tahun anaknya itu yang ke-20. Tapi ternyata anaknya itu sedang disekap oleh seseorang dan dibunuh olehnya di tempat penculikan yang dilakukannya. Namun di sini saat itu juga ternyata dengan nomor putrinya dia sempat mengirim pesan kepada orang tuanya bahwa jangan menunggunya karena dia pulang larut malam dan setelahnya itu nomornya tidak aktif kembali. Keesokan harinya di sini ada seorang nenek-nenek yang mencari anjingnya. Namun, anjingnya tersebut sedang mendekati kantong sampah dan tidak mendengarkan panggilan dari nenek tersebut. Lalu, saat nenek itu menghampirinya, sebelum pergi, dia penasaran dengan apa yang ada di kantong sampah tersebut. Dan saat dibuka, nenek tersebut pun kaget dan terkejut karena yang ada di dalam kantong plastik tersebut merupakan mayat seorang perempuan yang itu merupakan mayat Ji Eun. Lalu, akhirnya polisi datang dan kasus ini diurus oleh detektif Ryu Sung Jun. Detektif Ryu di sini mencoba menyimpulkan apa yang terjadi pada mayat tersebut dari mulai mempraktekkan caranya dia berpura-pura menjadi mayat itu dan dijatuhkan dan selanjutnya mencari-cari CCTV namun ternyata tidak terdapat CCTV di dekat lokasi kejadian. Selanjutnya, di sini dilakukan autopsi oleh salah satu dokter dan dapat penemuan bahwa ada sayatan di mulut mayat tersebut yang dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam dan tipis. Karena di sana ada pisau yang tipis, maka Ryu menggunakan pisau tersebut untuk mempraktekannya, apakah mungkin atau tidak. Dan dokter tersebut kaget dan setelahnya memarahi Ryu. Kemudian di sini terlihat bahwa detektif Ryu dan timnya mulai menyelidiki untuk kasus pembunuhan Ji Eun ini dan mulai menyelidiki lokasi dekat rumahnya. Yang di sini juga Ryu menemui pengantar makanan yang mempunyai kamera dan segera meminta rekaman kameranya.
Lalu, dia juga sempat menemui temannya Ji-eun dan mengetahui bahwa sebelum dia pulang, dia merayakan ulang tahunnya di suatu tempat dengan teman-temannya dahulu, sebelum akhirnya hendak pulang ke rumah. Dan setelah mengetahui informasi itu, akhirnya Ryu pergi mengunjungi tempat tersebut. Namun di sana, Ryu melihat ada seseorang pria yang hendak melukai seorang wanita dengan pisau yang dipegangnya. Dan Ryu segera menghajar pria tersebut untuk menghentikannya. Dan perkelahian pun terjadi di sini dengan Ryu yang berhasil menangkap pria tersebut. Selanjutnya di kantor polisi, Ryu melihat Yuna hendak pergi dan dia sempat bertanya. Namun di sini juga ada seorang wanita yang mengaku bahwa dia merupakan walinya Yuna. Dan Yuna pun akhirnya pergi dan disusul oleh wanita tersebut. Interogasi dilakukan, dan di sini Ryu hendak bertanya juga mengenai Ji-eun, dan ternyata pria ini juga sempat melakukan hal yang sama seperti kepada Yuna. Akan tetapi, saat Ryu bertanya apakah dia juga membunuh Ji-eun, dia tetap tidak mengakuinya. Dan saat informasi tentangnya sudah diketahui, dia malah tertawa dan sempat sombong bahwa Ryu akan habis karena dia merupakan dari keluarga kaya dan pamannya merupakan seorang pengacara. Namun, di sini juga Ryu ikut berbicara bahwa ayahnya juga merupakan seorang hakim dan terlebih kakaknya juga seorang hakim. Di sisi lain, diceritakan kakaknya Ryu Sung-jun yaitu Ryu Sung-hun dan dia hendak mendapatkan tawaran untuk kasus narkoba. Namun, karena hakim Ryu ini merupakan hakim yang taat hukum, maka dia langsung menolak tawaran tersebut dan bahkan menasihati bahwa semuanya harus mengikuti hukum. Bahkan jika adiknya salah pun, dia akan mengikuti aturan hukum yang ada. Selanjutnya diceritakan tentang keluarga Sung-jun dan Sung-hun, dan ternyata di sini Sung-jun merasa tersisihkan jika berada di lingkungan keluarganya, karena Sung-hun lebih baik menurut pandangan orang tuanya. Dan juga Sung-jun di sini sering berkelahi dengan orang, dan berbeda dengan Sung-hun yang selalu taat hukum yang bahkan sekarang menjadi hakim. Saat pulang, Sung-jun hendak berbicara kepada Sung-hun bahwa dia tidak salah menghajar orang sewaktu di klub. Dan dia juga memastikan bahwa Sung-hun tidak marah padanya. Namun, tiba-tiba Sung-hun menanyakan alasan kenapa Ryu Sung-jun menjadi polisi. Karena dulu, Sung-hun sering mempergoki Sung-jun, sering memukuli orang, dan takut suatu saat dia bisa saja membunuh seseorang. Dan saat Sung-jun memutuskan menjadi polisi, dia merasa lega karena tidak perlu khawatir lagi Sung-jun akan membunuh seseorang. Namun, di sana Sung-hun terpikir, mungkin Sung-jun mempunyai alasan yang berbeda untuk menjadi polisi, dan hanya dia yang lebih mengetahuinya untuk hal tersebut. Kemudian, di lain waktu, Ryu menemui ayahnya dari korban pembunuhan dan hendak bertanya siapa saja orang-orang terdekat Ji-eun, bahkan sampai menanyakan siapa yang kadang memakai pisau tajam dan tipis. Namun, ayahnya Ji-eun tidak memberitahunya. Kemudian, istrinya datang dan bilang, "Lalu, bagaimana dengan Pak Jung?" Dan di sana akhirnya Ryu pun penasaran dan mencarinya dengan menanyakan informasi ke teman setimnya untuk penyelidikan. Dan ternyata Pak Jung bekerja di Hope Food yang tempatnya tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat Ji-eun. Dan saat berada di tempat tersebut, Ryu pun melihat orang-orang di sana pandai memainkan pisau. Namun, ada seseorang yang gerakannya mencurigakan saat dia datang ke sana. Dan dia mengikutinya. Ternyata dia punya koneksi dengan Pak Jung. Dan dari teleponnya ada riwayat panggilan dari Jung Man-chun. Lalu akhirnya dia memberikan di mana lokasi Jung Man-chun. Segeralah Ryu ke tempat tersebut dan di sini dia diserang sehingga tangannya terluka. Namun karena Ryu pandai dalam berkelahi, akhirnya Jung Man-chun tersebut ditangkapnya. Dan selanjutnya, dia akan dibawa untuk proses sidang di pengadilan nantinya. Namun, Jung Man-chun meminta untuk sidang juri. Selanjutnya, saat persidangan, Jung Man-chun tidak mengaku bahwa dia yang membunuh Ji-eun. Dan dia berkata bahwa dia hanya menodongkan senjata saja untuk menakuti Ji-eun. Karena kelakuan bapaknya Ji-eun yang tidak membayar gajinya kepada Jung Man-chun.
Dan dia berkata juga bahwa dia memang sempat melukainya, tapi dia tidak membunuhnya. Juga saat ditanya apakah ada buktinya, dia menjawab kembali bahwa di sana ada orang lain selain dirinya. Karena di sana Ji-eun berlari terus dan menaiki suatu mobil yang di mobil tersebut ada detektif Ryu Sung-jun. Dan menuduhnya bahwa yang membunuh Ji-eun adalah Ryu Sung-jun. Lalu, di akhir cerita di sini diceritakan kembali pada masa lalu saat Ryu kecil. Ternyata orang yang mengejarnya adalah ayahnya Ji-eun dan diperlihatkan di akhir Ryu sedang tersenyum. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.